وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah tasih maringi kita sedanten kemudahan khususipun kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi kita sedanten keistiqomahan taat datang Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samenika jadwalipun Ustaz Khari Kurniawan pun dalu kawula di WA katesipun beliau nembe tindakan teng Bogor nggih. Sedherekipun wonten ingkang sedo nggih. Mugi-mugi
ditampi amalipun ya, atas Allah pada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan diparingi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saderengipun mangke ngaos karena niki nggih ngapunten wau dalu mendadak nggih, insyaallah materiipun menawi ibu-ibu Aisyah kalau wingi Jumat sampun ngaos kali kawula nggih niki sami materinipun nggih, menawi mangke napa ada kesamaan nggih ngapunten. Menawi bapak-bapak insyaallah nggih benten. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau wingi Ahad sebelum subuh, karena subuh kawula Ahad kalau wingi pikantuk jadwal di Masjid Sukorejo. Ketika dalam perjalanan sampai sebelum RSI 2, tiba-tiba ada anak-anak muda naik motor Vario putih, boncengan berempat ya, boncengan berempat. Qadarullah papasan kali kawula, papasan kali kawula, anak muda berempat ini ngapunten nyusup mlebet selokan tengah jengipun griyanipun masnuk bengkel nika. Terus kula mriko karena papasan kula mriko 4 niku sedanten kontal pas kula mriko padahal nggih vario alit nika berempat nggih lebih besar dari saya orang-orangnya nih. Yang 2 nembe ngangkat motor, yang 1 bingung, yang setunggal pun tergeletak. Tergeletak niku kadosipun kakinipun patah. Kula ngendikan kali anak-anak muda niki, diangkat Mas, diangkat. Ayo dibawa ke RSI. Betul mriko lho. Yang setunggal, nggih. Ingkang kali ingkang napa ngangkat motor niku wah ini kayaknya ndak beres ini. Ayo Mas diangkat, tak bantu. Ya, sing setunggal niku sing tergeletak hanya napa, waduh sikilku ngaten-ngaten niku. Akhirnya kula bablas teng RSI panggil kali Pak Satpam, ngendikan kali Pak Satpam, dan itu ada yang sakit tabrakan itu ya, kecelakaan di depan itu. Oh kita diambil dan kontak kersane mawon. Lho kok kersane? Ampun kersane. Diambil niku wong nggih saking mriki kadose mabuk. Waduh. Dipun tak tilar nggih. Nggih, tilar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak-anak muda boncengan berempat naik motor kecil, kemudian dalam kondisi seperti ini kadosipun lari-lari anak-anak sekolah. Karena hari Ahad nggih pas weekend nggih, wallahu a'lam. Nah, pas kula di Masjid Besar Sukorejo niku nggih pas materi ini nggih nanti yang akan kami sampaikan ini. Ternyata nggih ngapunten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang pendidikan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Walaupun hampir setiap ganti menteri mesti ganti kurikulum, tapi ternyata pendidikannya tidak baik saja. Beberapa pekan atau bulan ini viral ketika ada sebuah pesantren yang ada di daerah Sidoarjo, Buduran Sidoarjo, yang bernama Pondok Pesantren Al-Khazini.
yang sedang membangun di lantai yang kelima. Qadarullah di waktu asar istirahat, di bawahnya ada musola. Di rekaat yang ketiga tiba-tiba roboh bangunan itu. Dalam evakuasi 9 hari dinyatakan 67 santri meninggal dunia. 67 santri meninggal dunia. Dan itu Masya Allah dunia maya heboh sekali. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang terbukti pondok pesantren Al-Khazini itu yang ketika membangun salah dalam konstruksinya memang keliru, akhirnya roboh. Tapi pondok Al-Khazini itu tidak keliru dalam pendidikannya, tidak salah dalam pendidikannya, karena terbukti ketika robohnya bangunan itu tidak merobohkan keimanan para santrinya, para santrinya. Bapak Ibu yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah 6 orang santri di bawah reruntuhan yang alhamdulillah ketika dievakuasi 3 hari yang hidup 3 orang. Walaupun ada beberapa yang hidup, yang di bawah reruntuhan itu diselamatkan ada sekitar 107 atau 114. Ada salah seorang santri yang diselamatkan dalam kondisi mohon maaf harus diambil lengannya satu, ya, dalam kondisi sadar oleh tim relawan dokter, kemudian dioperasi langsung, dipotong di tempat karena tangannya yang kiri itu terkena reruntuhan bangunan, terkena beton. Tapi Masya Allah yang luar biasa, tarbiyahnya, pendidikannya para asatidz, para masyayikh, para kiai yang ada di Buduran, Masya Allah luar biasa. Ada kisah 3 orang yang bernama Haikal, Yusuf, dan Fatih. Ketika hari pertama, tiba-tiba di malam hari mendengar adzan. Kemudian Haikal mengatakan kepada teman-temannya, sudah adzan, ini Isya, ayo sholat Isya. Ya. Akhirnya di dalam reruntuhan bangunan yang jaraknya 10 sampai 20 cm di atas badan mereka dalam kondisi tidur itu, masih para santrinya mau sholat berjamaah. Dalam bincang-bincangnya itu masih, ini yang imam siapa? Akhirnya ada kakak kelasnya Haikal yang menyelamatkan Haikal dalam kondisi memeluk Haikal, tapi kondisinya dalam kondisi sujud, di atasnya terkena beton. Itu masih mengatakan, saya yang jadi imam. Masya Allah. Dalam kondisi sujud terkena reruntuhan bangunan beton, saya yang jadi imam. Akhirnya mereka berenam sholat jamaah Isya waktu itu. Di hari kedua kemudian mendengar adzan lagi, yang dikira itu adalah adzan subuh. Akhirnya bangunkan kakak kelasnya, Kang, sudah adzan subuh. Qadarullah, kakak kelasnya yang menyelamatkan Haikal itu sudah meninggal dunia. Akhirnya dijawil teman-temannya, ya, kok tidak ada yang bangun, karena ternyata Yusuf dan Fatih itu dalam kondisi tidur.
Dan teman-teman yang lain di hari kedua sudah meninggal dunia. Akhirnya tiba-tiba Haikal ini mendengar suara yang bagus sekali, dan kemudian ikut sholat berjamaah dengan itu. Konon itu adalah malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya di hari yang ketiga ditemukan oleh relawan. Yang ditemukan pertama kali Haikal. Haikal ditanya, Haikal, yang sakit apanya Haikal? Semuanya sakit. Ya, sabar ya Haikal, sabar. Kemudian ditemukan Yusuf. Fatih yang ditemukan di hari ketiga dalam kondisi tidur. Fatih itu Masya Allah luar biasa, dan nanti akan kita bahas. Kemudian Haikal di hari ketiga tidur lagi sebelum ditemukan relawan, sebelum ditolong, dan dalam kondisi yang sangat kehausan. Tiba-tiba Haikal terbangun, melihat di samping Haikal niku ada air minum, air mineral, botolannya tadi ada 2. Mau diambil oleh Haikal, tiba-tiba dalam hati Haikal, oh ini bukan haknya, ini bukan hak saya, ya Allah, ini bukan hak saya. Akhirnya tidak jadi diambil. Ketiduran lagi Haikal. Yang Masya Allah luar biasa, ketika ditolong itu Haikal bercerita, ya, ketika tidur didatangi oleh anak kecil dalam mimpinya, itu memberi minum. Dan ketika Haikal terbangun kembali, sudah tidak merasa kehausan. Masya Allah luar biasa. Ada beberapa santri yang ditolong. Ketika ditolong, ya, sampai menyampaikan kepada relawan, tolong teman saya dulu mas, itu lebih membutuhkan. Masya Allah. Ini yang dinamakan ithar. Ithar itu ahsanul amal, sebaik-baik amal. Ada yang mengatakan akbarul amal, amal yang paling besar. Kenapa? Karena mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh. Itu yang dinamakan ithar. Pernah ada kisah pada zaman perang Khandaq pada waktu itu. Ada 3 orang sahabat yang sedang sekarat setelah perang. Akhirnya sahabat yang pertama meminta air minum. Didengar oleh sahabat yang lain, dibawakan 1 cawan air minum. Sampai di sahabat yang pertama mendengar sahabat yang kedua minta air minum. Akhirnya meminta sahabat yang membawa air tadi, berikan kepada dia, lebih membutuhkan. Lari ke sahabat yang kedua, ada sahabat yang ketiga minta air minum juga. Akhirnya berikan kepada sahabat tersebut. Sampai di sahabat yang ketiga yang membawa air minum tersebut, Masya Allah, sahabat yang ketiga meninggal dunia, syahid pada waktu itu. Lari ke sahabat yang kedua, meninggal dunia juga. Lari ke sahabat yang pertama, meninggal dunia juga. Masya Allah. Akhirnya tidak ada yang minum. Sampai sahabat yang membawa air ini mengatakan, wahada min sifati ahli jannah. Inilah dari sifat-sifatnya para ahli surga. Masya Allah. Ternyata itu terjadi di Buduran, terjadi di pesantren Al-Khazimi. Walaupun pesantren itu roboh, tapi keimanan para santrinya Masya Allah luar biasa. Padahal masih kecil-kecil. Sampai ditemukan di hari yang ketiga Yusuf dalam kondisi tidur, padahal beton itu dibor oleh tim relawan. Padahal bor beton itu suaranya Masya Allah keras sekali. Dan ketika sudah dilubangi, tim relawan ini mengira Yusuf meninggal dunia karena dalam kondisi tidak bergerak. Ditarik oleh tim relawan, digerak-gerakkan, ternyata bangun.
Bangun ternyata Yusuf ini, karena yang ditolong pertama dari 3 orang ini Yusuf terlebih dahulu. Bangun, akhirnya dikeluarkan dari reruntuhan. Masya Allah yang luar biasa adabnya yang Masya Allah. Masih mengucapkan kepada relawan. Video dia muter. Oh, matur suwun nggih Mas. Matur suwun nggih Mas. Matur suwun. Masya Allah. Masih ingat untuk berterima kasih. Padahal mengajarkan adab kepada anak-anak itu tidak mudah. Tidak mudah mengajarkan adab. Akhirnya Fatih kemudian, Haikal kemudian dikeluarkan, bisa keluar, dan kemudian Fatih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatih ini yang luar biasa. 3 hari dalam kondisi tidur. Di dalam reruntuhan itu dalam kondisi tidur. Yang diingat Fatih adalah waktu adzan. Sholat tidur lagi, sholat tidur lagi, sholat tidur lagi. 3 hari tanpa asupan makanan dan minuman. Tapi tidur dan selamat. Yang Masya Allah luar biasa, tidak ada sedikit pun luka. Tidak ada sedikit pun luka. Ternyata Fatih ini adalah anak seorang kiai pesantren yang ada di Madura, yang kemudian viral diundang oleh di podcast, di televisi, menceritakan bagaimana kondisi Fatih waktu itu. Abahnya ini punya pesantren, yang kemudian ketika dikabarkan musola Buduran runtuh dari Madura sampai Sidoarjo naik sepeda motor dan tidak ngurus apapun, sampai tidak pakai helm. Padahal Madura Sidoarjo masalah luar biasa, melewati Suramadu niku. Ya. Sampai saudara-saudaranya bingung. Sampai di Sidoarjo, beliau sampai berdoa kepada Allah dengan amalnya, bertawasul. Nanti akan kita bahas. Bertawasul dengan amal. Beliau berdoa sama Allah, ya Allah, saya itu punya pesantren. Saya tidak pernah minta apapun kepada Engkau ya Allah. Tidak pernah minta apapun. Kalau Engkau mau miskinkan saya, silahkan ya Allah. Tapi hari ini saya minta sama Engkau, selamatkan anak saya. Karena anak saya nanti yang kelak menggantikan saya pimpin pesantren. Sampai berdoa seperti itu. Itu bertawasul dengan amal. Ya, ternyata dalam Riyadhus Shalihin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang tawasul bil amal ini, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadisnya hadis sahih. Ya. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abi Abdurrahman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, intolaqo salasatu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Suatu ketika ada 3 orang yang bertolak. Ada kisah tentang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah ini kemudian mabit, ya, mabit niku ngeyup. Dalam hadis yang lain karena ada hujan, kemudian ngeyup di dalam gua 3 orang ini. Ini hadisnya hadis panjang. 3 orang ini masuk ke dalam gua untuk istirahat. Di hadis yang lain kondisinya dalam kondisi hujan. Ketika sedang istirahat di dalam gua, fanhadarat sakhrah minal jabal. Kemudian tiba-tiba batu-batu dan pasir dari atas gunung itu menutupi gua.
menutupi gua tersebut, longsor. Akhirnya 3 orang ini bingung dalam gua. Ya, kerja keras mengambil batu-batuan tapi tidak bisa terbuka. Akhirnya bertiga ini bertawakal kepada Allah dan kemudian berdoa dengan bertawasul dengan amalnya. Bertawasul dengan amalnya. Yang pertama, bertawasul dengan amalnya karena ia adalah seseorang yang mempunyai sapi ya. Setiap hari memerah sapi itu untuk mendapatkan susu, dan susu itu akan diberikan kepada keluarganya. Dan orang tersebut masih mempunyai orang tua 2, masih utuh. Tidak akan memberikan air susu tersebut kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya minum air susu tersebut. Suatu ketika orang tersebut bersafar, kemudian sampai rumah lupa kalau dia belum memberikan air susu kepada orang tuanya. Akhirnya diperahlah air susu dan mau diberikan orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidur. Akhirnya istri dan anak-anaknya tidak diperbolehkan minum karena orang tuanya belum minum susu. Sampai anaknya itu menangis merangis. Dan kemudian orang tuanya bangun, susu tersebut diberikan kepada kedua orang tuanya, baru kemudian diberikan istri dan anak-anaknya. Dan ini dijadikan tawasul amal oleh seorang tersebut kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau ridho dengan amal saya seperti ini, maka tolonglah saya ya Allah. Akhirnya batu tersebut sedikit terbuka. Orang kedua juga bertawasul, seorang saudagar kaya. Suatu ketika ada sepupunya yang ingin berhutang kepada dia. Sepupunya ini perempuan. Kemudian di hari pertama berhutang diberikan. Tiba-tiba di beberapa hari berikutnya ingin meminjam uang kembali kepada saudagar tersebut. Akhirnya dipinjami. Tapi saudagar ini punya syarat. Kamu sepupu, walaupun kamu sepupu, kalau kamu minjem ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus berzina dengan saya. Suatu ketika sudah ada di dalam kamar dalam kondisi ingin berzina, tiba-tiba perempuan sepupu ini mengatakan istighfirillah fatubu ilaihi. Ya. Istighfar kepada Allah dan bertobatlah. Jangan sampai engkau membuka cincin yang aku punya. Diibaratkan dalam hadis seperti itu. Akhirnya saudagar ini takut. Kemudian tidak jadi berzina, pulang dua-duanya. Nah, hal ini digunakan oleh saudagar tersebut untuk bertawasul kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau ridho dengan hal yang seperti ini, dan yang awalnya saya mau berzina tidak jadi karena diingatkan oleh sepupu saya, maka tolonglah saya ya Allah. Dan kemudian batu tersebut bergeser lagi. Akhirnya orang yang ketiga juga bertawasul kepada Allah. Ya Allah, saya seorang saudagar. Saya mempunyai karyawan. Suatu ketika karyawan saya ini yang setiap bulan saya berikan gaji, tapi ada satu karyawan yang tiba-tiba pergi, tidak pamitan. Entah tidak tahu kemana. Dan kemudian upah yang bulanan itu saya belikan ternak. Dan ternyata bertahun-tahun sampai ternaknya itu punya anak-anak itu. Tiba-tiba karyawan tersebut datang meminta haknya kepada saudagar ini. Ya, minta haknya, upahnya diberikan, tapi saudagar ini mengatakan itu upah kamu. Ya. Kata karyawannya,
Jangan bercanda. Saya hanya meminta hak saya saja yang 1 bulan itu belum dibayarkan. Tapi kata saudagar tadi, iya itu upah kamu yang 1 bulan itu karena belum diambil, saya berikan binatang ternak. Akhirnya sampai beranak pinak seperti itu. Dan silakan diambil. Dan Masya Allah yang luar biasa, karyawannya itu mengambil semua. Ya, diambil semua tanpa ada sisa. Tanpa ada sisa. Ya, semuanya diambil. Padahal sebenarnya kalau dibagi nggak boleh. Tapi itu diambil semua. Akhirnya saudara tadi mengikhlaskan. Oh iya, karena ini bukan hak saya. Silahkan diambil. Nah, amal ini kemudian dijadikan tawasul kepada Allah. Ya Allah, kalau amal saya yang seperti ini mengikhlaskan seluruhnya diambil oleh karyawan saya ini, Engkau ridho ya Allah, silahkan selamatkan kami. Dan Masya Allah, kemudian gua yang tertutup oleh bebatuan itu akhirnya terbuka semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tawasul bil amal. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu membolehkan. Sama halnya ketika abahnya Fatih tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah minta sama Engkau ya Allah, saya punya pesantren, silahkan ya Allah, mau Engkau miskinkan saya terserah ya Allah, yang penting selamatkan anak saya. Sudah saya minta itu, dan Masya Allah Fatih tersebut selamat tanpa luka sedikit pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setelah terjadinya Al-Khazini seperti itu, ya mohon maaf, kemudian viral di mana-mana. Viral di mana-mana yang luar biasa, kemudian sampai salah satu stasiun televisi swasta nasional memviralkan dan sampai menjelek-jelekkan pondok pesantren Lirboyo. Karena Al-Khazini itu pondok pesantren anaknya Lirboyo. Usianya Al-Khazini itu sudah 1 abad. Lirboyo lebih 1 abad. Lebih tua dibandingkan Indonesia. Lebih tua dibandingkan Indonesia. Kemudian dibuat video yang Masya Allah provokatif luar biasa. Anak-anak santri yang sambil jongkok bertemu kiainya. Mohon maaf, itu bagian dari pendidikan adab. Walaupun mohon maaf, pesantren satu dengan pesantren yang lainnya berbeda cara mendidiknya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji, beliau menyampaikan begini, alam, ketahuilah, anna talibal ilmi, sungguhnya para pencari ilmu itu la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi, ia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu illa kecuali bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, kecuali ia ta'dim terhadap ilmu tersebut dan para ahli ilmu, wa ta'dimul ustad wa tawqirihi, dan ta'dim kepada ustad dan juga menghormati para ustadnya. Itu bagian dari pendidikan adab. Walaupun di pesantren-pesantren yang lain juga berbeda cara mendidiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena adab itu di atas segalanya. Al-adab itu fauqal ilmu. Maka ada yang mengatakan al-adabu ruhul ilmi. Adab itu adalah rohnya ilmu. Idza solahal adab, kalau adabnya baik, solahal jasadu kullu, maka jasad seluruh tubuh ini juga akan baik. Maka Masya Allah, ngapunten,
pintunipun dibikak. Nggih, jauh. Itu pendidikan adab. Pendidikan adab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian diviralkan Lirboyo seperti itu, ngapunten. Sampai kiainya Al-Mukarram Kiai Anwar Mahrus yang beliau di umur 70 kalau tidak 80-an, sepuh sangat. Yang beliau ketika mutolaah kitab niku bulan Ramadan sampai lupa waktu. Baca kitab di bulan Ramadan sampai matanya tidak kelihatan pun ngagem kacamata. Oh, ora gitu ya. Ya. Akhirnya pakai kaca pembesar. Kaca pembesar. Tiba-tiba ada zuhur. Kok wis adzan. Niku mulai pada subuh. Mutolaah kitab. Dihina habis-habisan. Masya Allah. Dihina habis-habisan. Di framing bahwasanya pesantren itu perbudakan berkedok agama. Di framing pesantren itu adalah fundamental. Naudzubillah sekali. Dan alhamdulillah kemarin Khairul Tanjung datang ke Lirboyo minta maaf. Padahal sebenarnya Khairul Tanjung niku yang punya Trans niku itu juga tidak bersalah. Yang salah karyawan-karyawannya. Sampai alumni-alumni Lirboyo datang ke Trans 7, kemudian datang ke DPR RI. Ya Masya Allah, di DPR RI itu masuk di kantornya tidak ada satu barang pun yang rusak. Demo yang menggunakan adab itu seperti itu. Tidak ada satu barang pun yang rusak. Malah di kantor DPR RI itu malah sholawatan, kemudian naduman alfiyah, ya. Qala Muhammadur wa alihi. Sampai seperti itu. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita yang melihat kabar-kabar seperti itu jangan sampai kita sampai larut kemudian sampai menghujat pondok-pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu Masya Allah luar biasa. Karena ngapunten mendidik adab anak-anak kita hari ini itu memang sulit sekali. Setelah Lirboyo diviralkan, Masya Allah kemudian viral. Ada sebuah sekolahan. Allah niku adil. Ada satu sekolahan favorit di daerah Banten. SMA Negeri 1 Siragan yang suatu ketika baru ada amal jama'i bersih-bersih massal, ada salah seorang siswanya merokok di belakang. Konangan ketahuan ibu kepala sekolahnya, ditanya berbohong. Akhirnya ibu kepala sekolah ini spontan tangannya melayang. Akhirnya dilaporkan oleh orang tuanya. Berita ini sampai di Gubernur Banten. Akhirnya ibu kepala sekolah ini oleh Gubernur Banten dinonaktifkan. Bapak Ibu dengan Allah yang luar biasa, Gubernur Jawa Barat. Sinten Bapak Ibu? Nggih, Kang Deddy Mulyadi KDM. Beliau tiba-tiba bersuara walaupun sudah bukan wilayahnya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan begini ketika dalam kegiatan pertemuan beliau menyampaikan di Jawa Barat kalau ada wali siswa yang intervensi terhadap sekolahan, maka saya pastikan anak itu keluar dari sekolah tersebut dan tidak ada sekolah yang menerima. Tidak ada sekolah yang menerima. Akhirnya
wali kota gubernur Banten ya mengaktifkan kembali ibu kepala sekolah itu. Setelah diaktifkan, datang ke sekolahan, masya Allah, siswa-siswanya diprovokator beberapa orang, sekitar 630 siswa menolak ibu kepala sekolah. Tidak boleh ada di sekolahan tersebut. Tidak boleh. Akhirnya di dunia maya, di medsos itu muncul cuitan-cuitan dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Banten. Ada di perusahaan-perusahaan di daerah Banten. Ada yang mengatakan begini, seluruh alumni tahun sekian SMA negeri tersebut tidak akan pernah kami terima kerja di perusahaan saya. Ada sebuah HRD di sebuah perusahaan besar sampai mengatakan begini, alumni tersebut kalau sampai mendaftarkan CV di tempat saya, CV-nya akan saya ludahi, saya sobek-sobek dan saya buang ke tempat sampah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian dari ta'limul asatid, bagian dari adab, bagian dari adab. Dan ternyata, masya Allah, ibu kepala sekolah ini, wah luar biasa, baiknya luar biasa. Ketika beliau dinonaktifkan pun, beliau mengatakan begini, saya siap karena saya bagian dari abdi negara. Kalau memang saya bersalah, saya siap untuk dinonaktifkan. Tapi tanggapan dari masyarakat, wah netizen itu malah banyak yang membela ibu kepala sekolah tersebut karena bagian dari pendidikan. Dan ketika mohon maaf ibu tadi memukul itu sebenarnya refleks saja, mengingatkan tiba-tiba makplok, dan itu sekali saja. Dan ibu tadi sebenarnya tidak emosi, tapi anak tadi yang mohon maaf kurang adab ketika ditanya kemudian sampai membentak kepala sekolah, akhirnya kepala tadi refleks seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tutup dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i sampai mengatakan begini, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Kenapa? Man ta'allamal adab irtafa. Barang siapa yang mempelajari adab, belajar tentang adab, maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allamal ilma syarufa. Barang siapa yang belajar ilmu, maka ia akan mulia. Wa man hafadzal Qur'an, dan barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, qawiyyu sultani, maka ia akan dikuatkan karakternya sebagai seorang pemimpin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kinten-kinten tiga ini kalau ada di anak-anak kita bagaimana? Ya, pertama adabnya baik. Kemudian yang kedua ilmunya mumpuni. Yang ketiga penghafal Al-Quran. Kalau tiga-tiganya ini ada di antara anak-anak kita, maka akan lahir seorang anak muda yang bisa menjadi seorang pemimpin seperti Muhammad Sultan Al-Fatih. Muhammad Sultan Al-Fatih itu di usia mudanya sudah jadi pemimpin. Bahkan di usia mudanya Muhammad Sultan Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel yang sekarang Spanyol. Masya Allah luar biasa. Adabnya punya, ilmunya mumpuni, penghafal Al-Quran. Nah, sampai-sampai Muhammad Sultan Al-Fatih itu menyampaikan begini,
walam taraktu fi jama'atin, dan saya seumur-umur belum pernah nopo tidak sholat berjamaah. Masya Allah. Mungkin yang hari ini jarang sekali, jarang sekali. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla arba'ina yauman, barang siapa yang sholat 40 hari fi jama'atin, dalam satu jamaah, yudriku at-takbiratul ula al-imam, dengan mengikuti takbiratul ula al-imam, imam takbiratul ula, kita di belakangnya mengikuti, berarti tidak ketinggalan takbiratul ula. Rasulullah menyampaikan kutibat alaihi baro'atan, dicatatkan baginya dua hal. Yang pertama, baro'atun minan nar. Baro'atun minan nar, akan dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, yang paling ditakuti, baro'atun minan nifaq, akan dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. 40 hari. Nah, mungkin-mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedanten diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Yang pertama tadi, bagaimana tawasul bil amal itu ternyata juga dibolehkan. Kalau sudah kepepet sekali, boleh kita minta sama Allah, kemudian dengan menggunakan amal kita, boleh. Yang kedua, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari adab kita kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, para asatidz kita jaga. Karena mohon maaf, ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Adian Zaini, anak-anak kita itu sekarang sudah jauh sekali dari adab, loss of the adab. Sudah adabnya itu semakin lama semakin hilang. Maka kita jadi orang tua, sama-sama kita menjadi teladan untuk anak kita berkenaan dengan adab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin apabila ada salah, ada khilaf dalam kata-kata tutur kaulo nyuwun ngapunten ingkang kathah, karena kebenaran mutlak dan murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.